Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang sudah membimbing, mengarahkan kami, menghantar kami boleh bersekutu dalam persekutuan ibadah Pelka Pria Kombapa Rayon 2 Baitania Masari, mengunjungi keluarga kami di sini, keluarga Pak Kayan Febrian. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kami bersama mau merespon segala berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau membaca, kami mau mendengar apa maksud, rencana, juga tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami, khususnya sebagai pria kaum bapa. Berfirmanlah kepada kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari arahkan perhatian kita, bukalah Alkitab kita dalam Ibrani pasal 10, dibaca mulai ayat 19 sampai pada ayat 25, tanpa meninggalkan makna tafsiran ayat sebelum dan sesudah dari perikop ini. Ibrani pasal 10 dibaca ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-25. Saya membaca firman Tuhan, mari arahkanlah terus hati pikiran kita pada firman Tuhan, supaya firman ini menerangi seluruh perjalanan hidup dan jadi berkat dalam hidup kita. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Keluarga Pak Kayan bersama tentu ibu ya,
dan pasti juga ada anak. Mana ini anak supaya rajin-rajin dia dalam kehidupan persekutuan kita sebagai bapak. Ya, saya yakin mau mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Dan yang saya kasih Tuhan tentu bersama juga saat ini pria kaum bapak, pengurus bersama anggota khususnya ada di Rayon 2. Malam hari ini kita jumpa lagi dalam perjumpaan dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebagai manusia kita hendaknya mengakui bahwa betapa pentingnya kita berpegangan pada apa? Pada satu yang pasti tidak akan dapat terlepas kita dari pegangan kita. Saya berikan satu ilustrasi, ya. Ilustrasi seorang kakek ketika dia mau menaiki sepeda motor, ia bangga ketika cucu mengajak dia supaya bisa ya jalan-jalan lah. Dia pingin ya keliling-keliling, katakanlah keliling desa kalau dia ada di pedesaan. Cucunya yang baik pasti dia persilahkan kakeknya untuk ayo kek cepat naik, berpegangan erat supaya tidak gampang jatuh saat berkendara. Tanpa melihat ke belakang, ya biasa kan kita begitu, tanpa lihat lagi ke belakang karena kita bilang oh ya sudah berpegangan kuat ini. Dia mulai menyatakan, "Kek, udah siap? Apakah kakek sudah berpegangan erat?" Ya. Kakeknya bilang, "Sudah. Apa? Pegang kuat ini." Jadi kendaraan ini dengan cepat dijalankan. What happened? Apa yang terjadi? Yang terjadi kakek jatuh dari kendaraan di mana dia menumpangi kendaraan cucunya. Cucu bingung. Kenapa ini? Pertanyaan dalam hati, bukankah kakek tadi sudah bilang ya dia berpegangan? Pertanyaan ini lantas ditanyakan kepada sang kakek. Tadi kakek sudah bilang berpegangan kuat, kok jatuh? Kakek sebenarnya berpegangan di mana? Rupanya kakek dia langsung katakan, kakek ya berpegangan pada pagar rumah. Nah, pantasan dia terjatuh. Tanpa saya jelaskan nih bagaimana harus berpegangan ketika apalagi kalau anak muda zaman now kalau naik sepeda motor, makanya ada geng-geng motor yang biasa sudah ditangkap polisi supaya anak-anak kita juga kita ingatkan juga jangan meniru hal-hal yang tidak baik seperti itu. Tapi ini cucunya baik, ya. Dia sudah bilang pegangan kuat, tapi ternyata pegangannya bukan sama yang mengendarai tapi pegangan sama pagar. Pria kaum bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya kita hendaknya ya betul-betul memang berpegangan pada Kristus Yesus Tuhan, karena Dia adalah Juru Selamat, Dia penebus dosa kita, Dia jalan, kebenaran, hidup. Karena
akhir-akhir ini tentu tidak sedikit juga orang yang bilang, oh dia menjadi kaum bapa Kristen. Nah, tak heran ya, masih banyak juga yang tentu bilang dia berpegangan di mana, entah di mana ya. Banyak yang jatuh, tergelincir. Ya, mudah-mudahan di rayon kita ini, rayon 2 atau siapapun yang mendengar YouTube saya ini ya, hendaklah dalam kehidupan ini kita berpegang pada Kristus sebagai satu-satunya pegangan yang kuat, pegangan yang kuat. Karena berpegang pada Kristus itu adalah satu pegangan yang tentu tidak pernah akan terlepaskan, sangat kuat. Karena itu kita sebagai pria kaum bapa ya, pasti kita harus beri contoh, beri teladan kepada anak-anak kita supaya berpegang pada pengharapan akan Kristus. Kita terus menaruh semua pikiran, semua perasaan, bahkan apalagi perbuatan kita kepadanya. Ya, kita juga kan ya, selalu saya ini mudah-mudahan tidak membosankan ya. Dalam hidup ini ketika kita berpegang pada Tuhan, kita juga sudah menjadi ayah, kita sudah menjadi ibu, dan tidak lama juga akan menjadi kakek, tidak lama menjadi nenek, betul? Atau tetap begini saja? Tidak kan? Kita pasti akan terus dalam kehidupan ini. Ya, tidak hanya dalam pegangan itu saja, tapi bagaimana hidup ini ya. Bukan saya menyinggung ya, nanti dikira pendeta ini menyinggung saya. Tidak ya. Melayani ya, saling melayani. Melayani satu terhadap yang lain. Ya, apalagi dalam hidup ini ya pasti kita juga sudah punya orang tua yang sudah ruyut, yang sudah tua, sudah harus diberikan perhatian ya. Harus diberikan perhatian. Nanti ada yang bilang, Pendeta Sarul dia menyinggung saya. Tidak ya, karena saya sudah lulus untuk melaksanakan itu. Ayah saya, ibu saya ya, bukan meninggal di tangan saya, tapi di tangan Tuhan ya. Tapi dalam asuhan, dalam kaitan dengan saya berikan pelayanan prima sampai akhir nafas kehidupannya. Saya mandiin, saya ceboin, saya harus suapin gitu. Semua seperti bayi. Sampai anak saya yang sulung bilang, "Oi papa, sama dengan piara bayi papa ini." Ya harus begitu. Harus beri contoh, saya harus beri. Awas memang kau ya, sebagai anak saya sudah kasih contoh, lalu kau sia-siakan ayahmu atau ibumu, kau kasih biar, atau kamu taruh di tempat di mana yang tidak layak. Di mana biasa ditaruh oleh orang tua? Syukur-syukur masih di antara kakak beradik. Tapi hanya itu saja yang melayani. Harus semua dari sekian kakak beradik yang ada. Memang ini sangat penting saya berikan juga pemahaman dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tentu bagaimana boleh mengizinkan Tuhan dalam hidup ini supaya mengambil alih kehidupan kita ini tanpa ragu. Ya, kita ambil alih. Oh ya, saya harus layani bersama saya, orang tua saya, bukan cuma anak istri saja. Ya. Dan dalam kaitan dengan itu, ya, dalam pelayanan kita percaya bahwa berpegang pada pengharapan akan Kristus membawa kita sebagai pria kaum bapa untuk maju, terus maju dalam mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab
yang dipercayakan pada kita. Berpengharapan di dalam Kristus juga mengajarkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa dan supaya kita hidup dalam kebenaran. Pria kaum Bapa yang dikasih Tuhan bersama kaum keluarga yang saat ini boleh terimpun. Mari Bapak-bapak, mari keluarga, kerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup supaya kita diberkati oleh Tuhan. Rajinlah beribadah dalam persekutuan dengan Tuhan. Teguh berpegang pada pengharapan, saling memperhatikan, saling menolong. Itu. Setiap panjang lebar berkatakan tentang itu, jelas sudah. Tinggalkan dosa. Hidup dalam kekudusan karena Allah itu kudus. Mari kita menghargai waktu dan juga kesempatan yang Tuhan berikan. Jika semua ini telah kita kerjakan, bapak-bapak, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, percayalah, ya, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Justru Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Amin. Iya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya. Hidup baru 116.